Selamat tahun baru kepada para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tahun 2023 akan menjadi tahun politik. Media akan dipenuhi, dijejali dengan kampanye-kampanye dan pencitraan berbagai partai politik yang semuanya akan menjanjikan janji-janji mulu kepada rakyat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bakal ada black campaign yang berdasarkan politik identitas, ras atau agama. Namun demikian, kita mengharapkan agar pemilu tahun 2024, khususnya Capres, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan terpilih presiden yang bisa memperbaiki hukum di negeri ini yang sudah sangat parah sekarang ini. Inilah Hot Room, selamat datang tahun politik. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, saraf saya kurang berjalan kalau saya nggak minum kopi kesayangan saya. Itu, emang ini kopi terbaik. Oke, kita lihat dulu hasil survei elektabilitas dari calon-calon presiden kita ini. Carta Politika dan Lembaga Survei Indonesia. Tetap Ganjar number 1, Anies kedua, Prabowo ketiga, Agus keempat tapi sangat jauh di bawah, dan Ridwan Kamil yang kelima. Inilah survei elektabilitas Capres tahun 2024. Saya akan tanya langsung dulu kepada Pak Ray Rangkuti. Kalau melihat ini, tidak ada satupun yang mengarah ke Ibu Puan. Pertanyaannya, apakah PDIP akan realistis nanti akhirnya menentukan pilihannya kepada Ganjar dan Prabowo? Ya? Atau bagaimana? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Pak SBY rela putra sulungnya tidak jadi calon wapres nanti? Rela nggak dia, atau dia akan mundur dari koalisi kalau anaknya tidak jadi calon presiden? Dan ketiga, kira-kira siapa calon wakilnya Anies yang menurut Bapak? Kalau kita mau pakai pikiran yang rasional, ya tentu saja Mbak Puan sangat sulit untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Oke, jadi? Atau bahkan mungkin sebagai calon wakil presiden. Yang realistis bagi PDI Perjuangan itu adalah mencari calon presiden yang memungkinkan mereka dapat memenangkan Pilpres, sekaligus dapat memenangkan. Kira-kira menurut Anda siapa bakal calon dari PDIP? Yang paling dekat dengan PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Karena anggotanya sendiri dibesarkan oleh mereka, dididik oleh mereka, dinaikkan oleh mereka. Mosok sih hasilnya mereka nggak nikmati. Lagi-lagi kalau berpikir rasional, justru akan sulit juga kalau sampai PDI Perjuangan tidak mendapatkan kursi di presiden, tapi juga di pilegnya mungkin akan menurun. Karena dugaan saya, kalau sampai mereka tidak mencalonkan salah satu di antara 3 kandidat ini, punya implikasi yang sangat serius pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Justru peluang untuk, tanda kutip ya, menjadi ribut di internal partai politik itu menjadi besar manakala mereka tidak mendapatkan 2 posisi ini. Jadi menurut Anda bagi PDIP yang paling realistis adalah Ganjar dan Prabowo? Ya, salah satu di antara keduanya, meskipun tentu saja secara secara kultural, secara politik mereka jauh lebih dekat kepada Ganjar Pranowo. Apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi? Ya, kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Dan terbuka kemungkinan bergabung dengan KIP, itu sangat mungkin. Atau terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi Gerindra dan PPKB. Alternatif lain wakilnya Anies siapa? Katanya Andika, benar nggak itu? Bisa macam-macam, tapi juga yang saya dengar kuat itu adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ya. Tapi kalau keduanya disatukan, saya kira ini paketnya Nasdem. Ya. Jadi Anies bersama dengan Ibu Khofifah itu adalah paket Nasdem. Artinya 2 partai yang lain, dalam hal ini Demokrat dan PKS, benar-benar tidak mendapatkan satu posisi baik di Pilpres, baik di Capres maupun di Capres. Karena tanpa PKS dan partai satu lagi, Nasdem nggak bisa kan? Saya tidak terlalu yakin PKS akan kemana-mana juga. Ya. Ini yang dibaca oleh Demokrat menurut saya. Sebab PKS ini sudah semacam ngikut kepada Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan kemana, dia akan ke sana gitu. Oleh karena itu Demokrat sangat santai kelihatan sekarang, karena dia masih memiliki keyakinan
posisi AHY itu akan mendapat cawakil presiden, sebab kalau tidak, dua partai ini akan gagal mencalonkan calon presiden dalam hal ini Anies Baswedan, dan oleh karena itu pilihannya tidak ada kecuali mengambil AHY sebagai calon wakil presiden, dan oleh karena itu mereka bisa dapat mengusulkan pasangan calon presiden dalam ini Anies Baswedan dengan AHY. Oleh karena itulah kelihatan Demokrat sekarang tidak terlalu gerasak gerusuk, karena dia tahu betul peluang ini. So, kalau tanpa dia, dua partai ini tidak akan dapat mencalonkan diri. Sementara kalau bukan ketua umumnya dalam ini AHY yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dia bisa pindah. Oke, ke KIP apa atau yang pindah terjadi ke sehingga PKB. PDIP silent mengenai pencalonan ini? PDIP? Ya. Enggak, ya mereka kan sekarang ini desainnya lagi mendukung Ibu Mega, Ibu Puan ya. Ya. Saya kira Tapi mereka kan tidak resmi, belum disuarakan. betul. Saya kira mereka memberi peluang dulu kepada Ibu Puan untuk benar-benar meraup ya persentase elektabilitas. Anda merasa itu mungkin? Saya kira tidak mungkin. Kenapa? Saya kira Maret ini semua partai-partai sudah akan mencalonkan calon presiden Kan mereka. masih panjang Maret. Ibu Puan masih bisa. Tiga bulan. Hah? 3 bulan. Kalau hitungan kita Maret 2023 hitungannya, Ya. saya kira Maret 2023 partai-partai ini sudah mulai Emang deklarasi. menurut Anda apa yang kurang dari Ibu Puan sehingga nggak mungkin Maret ini dia bisa mengimbangi calon lain? Apa ya? Saya kira beliau kurang menonjolkan dirinya sebagai individu yang benar-benar politisi. Oh, itu begitu. persoalan terberat dia itu. Pak Junarto gimana? Tanggapan Anda sebagai yang memproduksi itu tadi? Ini kayak di sidang. Ya. Iya, mungkin menjawab pertanyaan pertama ya. Kalau bicara spekulasi, kenapa sih Mbak Puan tidak naik-naik? Sebetulnya juga terjadi pada Mas AHY. Kalau Ya. kita bicara, dia malah jelas ada di posisi lebih tinggi dibanding Mbak Puan. Diberikan kekuasaan sebagai ketua umum mewakili Ya. atau meneruskan kepemimpinan SBY. Tapi Ya. juga surveinya tidak naik pada Ya. skala yang bisa menandingi Ya. 3 nama yang lain. Spekulasi pertama, arus besar pemilih sekarang kecenderungan melihat darah biru ini bisa menjadi liabilities, it's not an asset. Oke. Artinya memang darah biru ini punya beban lebih besar ketika berbicara didominasi oleh pemilih muda, kecenderungan lebih melihat kepemimpinan itu harusnya bottom up. Itu yang menurut saya menyebabkan Jadi Anda merasa bahwa bukan malah modal, bukan untuk mensukseskan, malah jadi lagi. beban. Dulu adalah aset, sekarang dia menjadi liabilities. Jadi beban. Ya, yang kedua, kurs Mbak Puan, suka atau tidak harus diakui ada faktor sosiologis di sebagian masyarakat kita belum bisa menerima perempuan untuk menjadi terutama RI 1. Itu pernah terjadi Ibu pada Mega masa jadi presiden. Ibu Mega tidak pernah memenangkan pertarungan dalam pemilu langsung. Oh, Bang begitu. Hotman. Makanya pada 2004 dia kalah melawan SBY. Salah satu yang menjadi hipotesa adalah secara sosiologis ada sebagian masyarakat belum bisa Jadi menerima realistisnya pemimpin PDIP agar menang mencalonkan siapa? Benar itu. Ganjar sama Prabowo. Kalau menurut saya Ganjar Pranowo, karena ketika berbicara memilih Pak Prabowo yang akan mendapatkan efek ekor jas atau partai diuntungkan bukan PDI Perjuangan, tapi Gerindra. Berbeda kalau kemudian Nasdem misalnya mengusung Anies Baswedan, Anies tidak berpartai. Mereka bisa berharap ada limpahan efek ekor jas, tapi partai terbesar mengusung ketua umum partai lain menurut saya adalah sebuah kerugian. Oke. Pak Jayadi, apakah keuntungan bagi Anies kalau sampai benar-benar capres adalah Prabowo dan Ganjar? Pertama, sampai hari ini pemilih Anies itu memang cenderung masih overlapping Ya, dengan pemilih Prabowo. ya, Maka itu dari Agustus ke November kalau Anda bandingkan survei saya dengan surveinya Mas Toto itu kan Ya. Anies naik tuh di November. Ya. Itu salah satu sumber suaranya adalah mengambil suara dari yang dulu memilih Pak Prabowo. kenapa itu? Karena memang basis sosiologisnya sama. Coba kita perhatikan orang yang menyatakan tidak puas kepada presiden Ya. selama 4 tahun terakhir. Itu di kisaran 25%. Itu kecenderungannya akan ke Anies. Kenapa tidak ke Prabowo? Pertama, waktu milih Prabowo, mereka bukan karena pro Prabowo kan, karena anti Jokowi. Sekarang mereka punya alternatif baru, yaitu Anies. Maka mungkin lebih ke Anies. Tetapi sebagian pemilih Prabowo juga tetap menjadi basis utama Prabowo. Ya itu sekarang antara lain kita bisa lihat kenapa Gerindra posisinya sering di nomor 2 kalau survei elektabilitas partai. Jadi itu pemilih Gerindra itu hampir sama dan sebangun dengan pemilih Jadi Prabowo. Anda yakin nggak kalau capresnya Prabowo, wapresnya Ganjar bakal Kalau mengalahkan capresnya Anies? Prabowo, wakilnya Ganjar, kemungkinan besar bisa mengalahkan Anies. Kemungkinan besar. Iya, Caimin bisa. kemana? Caimin PKB. Caimin, nah tergantung Caimin mau bergabung ke siapa kan? Ya, Kekuatan utama Caimin dari segi elektoral adalah bahwa ada hubungan dia dengan masa NU kan.
Tetapi kalau kita lihat elektabilitas Caimin sampai hari ini kan lebih rendah dibanding elektabilitas PKB. Jadi Dibanding dengan Puan dan HY gimana? dengan AHY Caimin kalah, tapi dengan Mbak Puan 11-12. Jadi menurut Anda tidak realistis bagi Prabowo untuk mencalonkan Caimin jadi wapres? Ah, ini soal beda, Bang. Jadi kalau kita perhatikan survei elektabilitas bakal capres itu ada 2 level kan? Yeah. Level 1 3 nama, Prabowo, Anies, Ganjar, atau Anies, Ganjar, Prabowo dan sebagainya. Level 2 kan ada itu, ada Sandi Uno, ada AHY, ada Hovifah, ada Caimin dan Mbak Puan itu kan berada biasanya di luar 10 besar. Jadi dengan demikian kita punya tidak ada capres yang dominan, tidak ada. Kalau kita angka itu Ya. tidak ada. Wapres? Tidak ada cawapres yang dominan secara individu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Willy Aditya dari Partai Nasdem. Tanpa Demokrat, Nasdem tidak bisa mencalonkan presiden karena tidak sampai 20%. Yang perkembangan terakhir siapa capresnya Anies? Cawapres. Siapa? Ya, kalau dikasih tahu sekarang nanti Bang Hotman nggak kaget lagi, dagangan nggak laris lagi. Oh begitu. Iyalah. Tapi kan capresnya sudah dipublikasikan. Kenapa? Apa benar belum sepakat PKS dan Demokrat? Kalau sepakat nggak sepakat, politik adalah seni kemungkinan, Bang. Ya. Dan politik memiliki elemen of surprise. Ya. Ya kita cicil-cicil dulu lah barangnya. Anies sudah mulai kampanye itu apa itu sudah mutar-mutar terus? Hah? Itu sudah mulai kampanye atau perkara apa namanya itu? Kampanye belum. Oke. Kan belum ada lapangan nih kan. Oh. Kan Demokrat sama PKS belum deklarasi. Toko masih tutup, pendaftaran belum misalnya ini. Ya tapi secara de facto sudah berkeliling. Berkeliling boleh. Bang Hotman kemana-mana keliling kan juga boleh, nggak ada yang larang kan. Oke. Jadi masalah cawapres itu bagian yang masih menjadi proses pembahasan. Masih pembahasan. Dan strategi untuk memenangkan Anies bagaimana? Ya kalau memenangkan, kalau strategi Anies ini katanya modal bismillah hasil alhamdulillah gitu. Begitu ya? Iya. Iya. Artinya apa tuh? Artinya ini kan low cost high explosion. Oke. Ya, jadi Anies kemana-mana tuh cukup modal WA saja, bung 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 bung, mak-mak datang gitu. Hujan-hujan masih tetap berdiri mereka. Itu Sampai hari ini masih yakin Anies akan mengalahkan Prabowo? Ya, kalau masalah keyakinan kita berusaha sama-sama, Bang. Nggak ada orang yang memajukan kandidatnya nggak yakin menang itu hajab betul orang itu. Begitu sekali layar terkembang, surutnya kami berpantang gitu kan. Terima kasih. Pak Ferry, Ya, jawab. Partai Gerindra. Ya. Kita dengar bahwa calon kalian kan Prabowo sama Caimin. Sementara ya kan. Kalau melihat hasil survei tadi, kayaknya kurang realistis. Wapresnya itu Caimin. Kenapa nggak langsung Ganjar gitu? Pertama begini, kalau Pak Prabowo Subianto karena sudah ini berapa kali mengikuti pemilihan presiden Ya. dan tingkat popularitas Prabowo Subianto sudah hampir 100% semua rakyat Indonesia tahu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto belakangan ini adalah tetap menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan. Nah, mengenai calon wakil presidennya, tentu kami berpendapat juga saya pribadi melihat sosok Pak Muhaimin Iskandar adalah sosok yang baik dan kemudian pengalaman beliau memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu yang sudah berapa periode, artinya betul seperti Mas Jayadi Hanan tadi sampaikan bahwa Pak Muhaimin punya kelebihan kekuatannya di basis-basis itu kuat. Jadi sampai hari ini masih menjadi pertimbangan sampai hari ini masih Gerindra. tetap. Tapi sekali lagi yang kemarin kita sudah buat dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah koalisi partai politiknya. Ya. Memang kalau Partai Gerindra dari sejak awal ada rapat internal kami dan kemudian kita sudah putuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden, mengingat bukan karena beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra kita subjektif mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden, tapi karena hasil survei juga menempatkan Pak Prabowo sebagai salah satu calon presiden yang elektabilitasnya
itu tinggi. Jadi memang kita Partai Gerindra memutuskan secara resmi internal berdasarkan pertimbangan hasil survei dan lain sebagainya. Soal calon presiden tadi, Pak, saya selesaiin dulu. Karena sebenarnya ini masih apakah 2 pasang untuk Pilpres, apakah lebih dari 2 pasang. Itu juga memberikan pilihan kepada kita untuk bagaimana strategi sekiranya 2 pasang atau lebih dari 2 pasang. Itu tentu strateginya beda-beda. Tapi bagi Partai Gerindra sebenarnya kalau Pak Prabowo sebagai calon presiden dengan hasil survei yang sedemikian tinggi, kotel efeknya terhadap Partai Gerindra sangat besar. Dan pengalaman Partai Gerindra berapa kali sebagai oposisi atau di luar pemerintahan, sekarang di dalam pemerintahan tentu memberikan hikmah kemampuan pada Partai Gerindra sekarang memperkuat jaringan, infrastruktur, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan suara Partai Gerindra. Dan pilihan Pak Prabowo Subianto kemarin akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi masuk di dalam pemerintahan adalah dalam rangka untuk mengeliminasi potensi perpecahan yang mungkin diakibatkan dari Pilpres 2019 dengan Prabowo memilih bergabung dengan Pak Jokowi seperti kata Pak Jayadi tadi, apakah semua pendukungnya Prabowo akan pindah ke Anies? Saya rasa begini, pilih itu kan satu pilihan seseorang. Pendapat Pak Anda Prabowo, gimana? menurut saya pasti ada yang kurang setuju, tapi juga bisa jadi banyak yang setuju juga terhadap pilihan Pak Prabowo Subianto masuk di dalam pemerintahan untuk mengurangi ketegangan potensi konflik yang terjadi pasca Pilpres, pasca pemilu 2019 kemarin. Jadi itu mudah-mudahan akan bisa memberikan daya dorong terhadap peningkatan Partai Gerindra di 2024. Kenapa, ini Pak Willy, kenapa Nasdem duluan memproklamirkan dulu Anies daripada koalisinya? Yang kedua, senang nggak mendengar berita banyak pendukung Prabowo pindah ke Anies? Ya, ini bukan hal yang baru bagi Partai Nasdem. Nasdem memiliki tradisi untuk kemudian mempublikasikan kandidatnya dari sebelum awal. Koalisi? Ya, karena apa? Karena biar kita tidak beli kucing dalam karung, Bang. Kan begitu. tradisinya selama ini kan emosi kita diaduk-aduk sampai di ujung ini kawin dengan siapa, ini dijodohkan dengan siapa. Nah, Nasdem hadir untuk kemudian mendekonstruksi realitas-realitas yang kemudian mengaduk-ngaduk melodramatik itu untuk kemudian terjadi pendidikan politik. Orang memiliki jejak rekam, orang memiliki waktu, orang memiliki masa untuk berkeliling belanja masalah. Itu yang ingin dilakukan Nasdem. 1, Jokowi, periode kedua 2017 dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Itu Bang, 2017. Yang kedua, Ridwan Kamil, Khofifah dan lain sebagainya. Nasdem yang pertama kali endorse. Nah, dalam konteks apa? Biar kemudian orang tahu dan kemudian terjadi, kan Nasdem ini partai publik Bang. Tapi senang nggak mendengar banyak pendukung Jokowi pindah mendukung Anies? Jokowi atau Prabowo? Pendukungnya Prabowo. Nah, gini Bang. Kita terlalu monolitik di dalam selalu basisnya, kita terlalu picik untuk menghitung itu selalu elektoral. Tapi benar nggak ada gejala itu? Saya mau katakan, saya hormat pada seorang Prabowo. Ya. Kenapa? Apa yang dilakukan Prabowo dengan bergabung dengan Jokowi itu sebuah sacrifice yang luar biasa. Saya orang yang mengapresiasi itu. Maka kemudian kalau dalam pepatah Jawa Bang, ada rego, ada rupo, ada rego. Ada harga yang harus dibayar. Apa yang kemudian Pak Prabowo mengorbankan elektoralnya untuk bergabung dengan kabinet untuk mempersatukan Indonesia. Nah, tapi di sisi yang lain ada hal yang tumbuh. Ini bukan masalah senang atau tidak. Tapi kita jangan kemudian perspektif dan variabel kita selalu ujungnya. Jadi Anda mau mengatakan bahwa kehilangan pendukung pindah ke Anies itu adalah suatu resiko atas bergabung dengan Jokowi, Pak Prabowo? Bang, gini, kita hanya berpikir monolitik. Monolitik itu apa? Variabelnya seolah-olah elektoral. Jadi di sisi yang lain, Prabowo adalah orang yang berjasa kepada negara dan bangsa, tapi kemudian memang itulah resiko yang harus diterima. Nah, di sana ada will sacrifice. Itu virtue. Maka kemudian kalau variabelnya elektoral, Anies adalah orang yang muntuk, orang yang tumbuh berkembang. Nah, tapi Pak Prabowo memang ketika dia bergabung sudah, it's the end. Nah, maka kemudian variabel Pak Prabowo harus kita bicara sebenarnya sudah tidak di ranah elektoral lagi. Jadi bangsa ini juga harus kita didik, Bang. Biar kita tidak terjebak kepada narasi-narasi yang selalu elektoral based gitu. Terima kasih, Pak Rey. Kenapa sampai hari ini hanya Nasdem yang mendeklarasikan capresnya? Apa yang ditunggu oleh partai lain?
Ya tentu karena belum ada satupun kepastian bagi mereka untuk mencalonkan siapa. Nah, karena semangat dari semua partai-partai ini kelihatan adalah mendukung calon ketua umum partai mereka untuk calon presiden. Oke. Sayangnya hingga Desember dan sekarang kita sudah di bulan Januari 2023, elektabilitas dari semua ketua umum partai politik itu, jangankan untuk jadi calon presiden menurut saya, untuk calon wakil presiden sekalipun kesulitan gitu. Nah, disinilah saya mau katakan di Maret ini Ya. mungkin batas terakhirnya. Ya. Pilihan realistis atau pilihan romantis gitu. Ya. Pilihan romantis itu ya apapun yang penting ketua umum partai kita, nggak peduli menang atau kalah gitu. Pilihan realistis itu ya kita harus memenangkan pertandingan ini. Apa pilihan realistis itu? Yaitu nggak akan bergerek dari 3 nama besar yang sudah kita sebutkan itu tadi gitu. Jadi tinggal memilih itu saja. Bahkan kepada PDI Perjuangan dengan segala persoalan internal mereka yang begitu katakanlah misalnya besar gitu, pada akhirnya menurut saya memilih di antara dua ini, mau romantis atau mau Gimana Pak realistis. Jurarto, mau romantis atau realistis? Iya, masuk dalam pemilu itu kan untuk memenangkan kekuasaan. Ya. Jadi tidak lagi bicara hal-hal yang ideal gitu. Jadi, ya. mau realistis Bicara- saja? Sudah pasti realistis. Ya. Karena fungsi untuk ikut dalam pemilu adalah bersikap realistis dan memenangkan kekuasaan. Ya. Dan ini pemilu serentak loh. Ya. Ada efek ketika salah memilih capres, efeknya bukan hanya dalam kalahan pilpres, Ya. tidak ikut jadi menteri, tidak ikut menjadi bagian dari Ya. kekuasaan, tidak menikmati kue, tapi juga ada potensi di beberapa partai itu akan kehilangan suaranya juga di basis pemilih legislatifnya. Itu yang Tapi- menyebabkan pada akhirnya menurut saya akan realistis. Sepertinya sampai hari ini kedekatan antara PDIP dengan Ganjar sepertinya seolah-olah menjauh, benar nggak itu? Kalau saya balik lagi ya, kalau kita bicara 2014 kan membaca prioritas bagaimana Ibu Mega memprioritaskan terahnya dengan Ya. kemudian harus menang atau tidak. Kita lihat Ibu Mega akhirnya memprioritaskan kemenangan tidak. Dan kalau kita bicara mengenai hak terah Bung Karno, apa yang ada dalam sejarah pun itu bukan tentang capres atau tidak menjadi capres, tapi masalah kepemimpinan yang Kelangsungan. ada di PDI Perjuangan. Oke, kita istirahat lagi. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi di Hot Room, tentu selalu diawali dengan kopi kesayangan Hotman. Enak banget. Pak Jayadi, tadi tolong kasih tanggapannya atas realistis dan romantis tadi bagi koalisi-koalisi. Ya, realistis itu maksudnya kan harus didasarkan pada hitung-hitungan yang rasional. Ya, gitu kan? apa yang rasional menurut Apa Anda? hitungan rasional itu? Yang paling maksimal partai itu, satu punya calon presiden, dua suaranya di pemilu legislatif tinggi kan gitu. Ya. Kalau tidak dapat dua-duanya, ya bisa diturunkan ininya, komprominya. Ya. Misalnya, okelah cuma dapat wakil presiden, tapi suara partai tetap tinggi. Atau kalau nggak bisa yang capres-cawapres, maka tugas utama partai adalah tetap hidup untuk pemilu berikutnya kan? Ya. Jadi tugas utamanya adalah memastikan agar partainya bisa tetap punya suara yang tinggi di dalam pemilu legislatif. Nah, suara yang tinggi di dalam pemilu legislatif itu antara lain bisa diperoleh satu, kalau memiliki calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Tapi kan bisa juga dipikirkan cara lain. Ya, misalnya lebih fokus di strategi pemilu legislatifnya, tidak fokus di strategi pemilu presidennya. Ya. Karena itu seperti kata Bang Ferry tadi, sebetulnya kita masih punya waktu untuk melihat kemungkinan adanya perubahan-perubahan. Kalau sampai terjadi surprise, Prabowo bergabung dengan Anies, mungkin nggak? Dari segi hitung-hitungan realistis, tampaknya menurut saya kurang realistis kalau Kenapa? Prabowo bergabung dengan Anies. Kenapa? Realistis karena tidak cocok Itu atau apa? akan membuat pendukung Jokowi menjadi bersatu kembali. Itu berarti mengulangi pemilu 2019. Baik Prabowo maupun Anies nggak menang dua-duanya. Saya Begitu. sedikit. Ya. Saya kira kalau pendukung Pak Jokowi, kalau misalnya Anies sama Prabowo bergabung, pendukung Jokowi akan kembali ke Jokowi belum tentu. Kenapa? Dia tidak ke Jokowi, ke calon yang Ke calon yang didukung misalnya oleh Jokowi. Ganjar Ya. atau Kenapa itu, gitu? ya. Karena 5 tahun terakhir ini, tentu hitungannya sampai 2004 ya, banyak sekali keputusan-keputusan Pak Jokowi yang dianggap melukai para pendukungnya yang sebelumnya. Oleh karena itu, khususnya mungkin di kelompok-kelompok pemilih berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan isu demokrasi gitu, itu boleh jadi nggak akan ke calon yang didukung oleh Pak Kalau kita Pak lihat Jokowi data lagi, gitu. Bang Hotman, data survei, pemilih Jokowi yang ke Ganjar saat ini, itu memang masih di 50% lebih. Ya.
ada kecenderungan Ya. kalau harus milih antara Anies Prabowo, pendukung Jokowi cenderung lebih ke Prabowo sedikit saat ini. Ya. Tapi kita lihat nanti perkembangan, Tapi kan belum tentu. yang tidak mendukung Jokowi atau keputusan Jokowi Kalau tadi yang tidak menyenangkan bagi pihak tertentu akan memilih Anies ya? Itu belum tentu, Bang. Bisa belum tentu. kemungkinan. Belum tentu. Jadi kalau misalnya kenaikan Anies Baswedan yang sekarang ya, di luar tentu saja mendapat limpahan suara dari pendukungnya Pak Prabowo, saya kira adalah barisan orang ini, barisan yang pegiat-pegiat hak asasi manusia, Ya. demokratisasi, intelektualisme, kebebasan berpendapat, macam-macam. Ini orang-orang yang sedang cari figur baru Ya. di luar figur Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi dalam pengertian nanti siapa yang didukung oleh beliau gitu. Ya. Ya, saya setuju Makanya itu. salah satu kerugian dari tokoh yang akan didukung oleh Pak Jokowi itu kesulitan besar akan menghimpun suara dari kelompok-kelompok ini. Gitu. Tapi Gimana? saya sedikit berbeda ya. Ya. Menurut saya masyarakat pemilih kita pada akhirnya juga memiliki penafsiran yang tidak sebatas pada ini bonekanya Jokowi atau tidak. Betul bahwa akan ada pengaruh besar siapa yang di-endorse oleh Jokowi dianggap kemungkinan besar akan memiliki karakter kepemimpinan yang sama. Tetapi di situ kan juga ada personal branding yang berdiri sendiri. Misalnya dari sosok Ganjar ke Ibu Khofifah atau Prabowo dengan track record yang berbeda-beda masing-masing. Saya tetap melihat ada variabel itu yang akan menentukan walaupun tetap kita harus melihat 2024 tidak bisa lari dari residu pertarungan dua pemilu sebelum. Ada kecenderungan orang melihat ingin berlanjut dan disertai percepatan atau perubahan seperti yang digaungkan oleh teman-teman Nasdem, Terima kasih. PKS dan Demokrat. Pak Ferry, Gerindra. Banyak orang mengatakan, Pertanyaan tadi. maaf ya, kepala Bapak di Gerindra, tapi hatimu di Anies. Wah ini Ya, jadi itu benar nggak? Dan Enggak. yang kedua, apakah tidak mungkin kalau sampai Prabowo dan Anies bergabung, apakah itu benar bakal pasti menang? enggak. Yang pertama sebagai wakil ketua umum Gerindra, kader Gerindra, kita tegak lurus pasti mencalonkan Ya tegak lurus, tapi Prabowo hatinya di Subianto. sebelah sana, benar nggak itu? Bukan, kalau Pak Anies teman itu kan nggak bisa dihilangkan juga. Cuma begini, kalau Partai Gerindra mencalonkan Pak Prabowo Subianto, karena memang itu otoritasnya partai berdasarkan yang tadi saya sampaikan, hasil surveinya. Akhirnya Partai Gerindra sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres dengan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa sementara ini. Tapi secara kepribadian, Anda merasa nggak sepertinya cocok Prabowo bergabung dengan Anies? Kalau Pak Prabowo Subianto sebenarnya dengan Pak Anies dulu kita Partai Gerindra dukung. Ya. Cuma Pak Prabowo adalah sosok orang yang punya keunikan kebesaran hati yang luar biasa Pak Hotman. Jadi dulu dukung juga Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki Cahayapurnama Gerindra, keluar dari Gerindra. Pak Prabowo santai aja kok. Dengan Pak Jokowi waktu 2019, Pak Jokowi pernah didukung oleh Pak Prabowo dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta, tapi kemudian ikut berkontestasi di 2014-2019, it's okay juga, nggak apa-apa. Dan ketika Pak Prabowo juga sekarang memutuskan bergabung di dalam pemerintahan dengan alasan untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi pada pemilu 2019, Pak Prabowo juga besar hati. Ya, saya tahu. Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak Willy, benar nggak pendapat kalau sampai Prabowo sama Anies bergabung bakal lolos jadi presiden dan wakil presiden? Itu realistis nggak? Ya kalau bakal lolos pasti Nasdem dengan Gerindra sudah cukup tiket. Ya, maksudnya bakal menang. Kalau menang nggak ada garansi, Bang. Tapi Anda itu menganggap itu suatu perkiraan hal yang mungkin atau tidak mungkin mengingat kedua-duanya sudah tidak cocok lagi begitu? Ini satu bukan utak-atik gatuk, Bang. Memang politik sebagai sebuah seni kemungkinan dari cangkir ke bibir itu banyak dinamika. Bahkan yang dalam mulut sendiri kadang-kadang bisa loncat dia keluarkan bung gitu ya. Nah, cuma dalam hemat saya dan kalau selama ini kita berkaca dari apa yang digariskan oleh Pak Surya Paloh, tentu kami akan melihat segi-segi berhari depan. Ya. Time change, people change. Ya. Tentu hemat itulah yang kemudian harus melihat, oh ini siapa yang harus kita dorong, siapa yang kemudian akan memimpin bangsa ini, siapa yang kemudian akan turut handayani gitu ya. Nah, dinamika-dinamika itulah yang kemudian harus kita beri ruang seluas-luasnya bagi kader-kader terbaik bangsa. Kalau kita mau merefleksikan dengan dideklarasikannya Anies, itu kartu Ganjar hidup sehidup-hidupnya. Kartu Ganjar hidup, kenapa tuh? Ya dengan orang berpikir ini kan Anies ini standar kepemimpinan dan standar elektoral apa yang disurvei tadi oleh Yunarto dan kawan-kawan itu kan
pada posisi tertentu. Ketika divis-aviskan dengan yang lain kan nggak mungkin. Nah, maka kemudian standarisasi kepemimpinan nasional tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng. Maka kemudian Ganjar hidup dan kemudian biarkan ini dua yang terbaik dari putra bangsa berlaga, dan kemudian yang menikmati ini adalah rakyat. Itulah kemudian rakyat diuntungkan. Jadi ini proses kompetisi antara Real Madrid dan Barcelona, El Clasico, atau Real Madrid Liverpool lawan Manchester United. Maroko Spanyol. Oke, jadi gitu, Bang. Willy Partai Nasdem mengatakan buah yang terbaik akan berlaga. Kalau sampai Ganjar dan Anies maju jadi capres, itu merupakan buah yang terbaik yang berlaga menurut Anda? Klasiko, dan rakyat diuntungkan. Kenapa? Dia dapat durian montong atau dia dapat durian mosangking. Nah, proses ini kemudian enak lan kepenak. Baik Gerindra melalui Peri Julianto maupun Nasdem melalui Willy Aditya kelihatannya nggak akan menyatukan dua tokoh ini. Oke, Itu kelihatannya. kita istirahat dulu. Kembali lagi setelah istirahat berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Di sesi terakhir ini kita mau nanyakan dua hal kepada setiap peserta. Yang pertama, menurut analisa Anda, yang realistis, yang bakal calon paling kuat jadi capres ini siapa? Dan bagaimana cara agar pemilu ini aman nantinya? Pertama, kalau kita sepakat ada sebagian arah pemilu ini masih merupakan kelanjutan dari residu pertarungan 2014-2019, suka atau tidak. Dua orang yang dianggap paling mewakili adalah Ganjar dengan Anies. Ganjar dengan Anies. Ganjar melawan Anies. Ganjar melawan Anies itu yang paling menonjol. Karena Ganjar ada dalam posisi yang ini output dari hasil survei ya, bukan di spekulasi kualitatif. Memang dianggap sebagai penerus Jokowi. Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Pak Prabowo karena saking negarawannya kemudian memiliki problem identitas politik. Dua pemilu dia adalah orang yang mewakili simbol antitesa Jokowi. Sekarang dia menjadi bagian dari loyalis Jokowi. Jadi itu merugikan bagi Jokowi. Itu kan yang menjelaskan bahwa kenapa kemudian suara Pak Prabowo turun, suara Anies yang naik. Begitu pula sebaliknya. Pendukung Prabowo pindah ke Anies. Betul, ada kecenderungan seperti itu. Nah, kalau Pak Prabowo maju, logikanya katakanlah ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Di putaran pertama itu pasti akan merugikan Anies. Karena suara Anies akan terpecah kalau kita sepakat mereka ada dalam ceruk yang sama. Tapi logikanya kalau Ganjar tidak berhasil memenangkan pertarungan di putaran pertama, putaran kedua ada potensi suara pemilih Prabowo lebih banyak mungkin yang ke Anies dibanding Ganjar. Tapi kita kemudian memastikan walaupun ini kelanjutan dari pertarungan sebelum, tapi ini harus menjadi pemilu yang lebih berkualitas. Artinya bagaimana caranya masuk ke pertanyaan kedua tadi. Pendukung ini juga jangan sampai berhenti memaksa para pemegang tiket partai, ketum-ketum partai ini bersikap realistis seperti yang kita perdebatkan sekarang. Pilih dong yang surveinya tinggi, jangan berhenti sampai di situ. Saya percaya betul Januari sampai Maret sudah akan terbaca kok. Jadi, terima kasih. Itu logikanya. Pak Rey, gimana? Siapa yang realistis bakal memenangkan capres ini? Bayangan saya ada dua skenario. Skenario pertama 3 capres, skenario kedua adalah 2 capres. Yaitu? 3 capres tentu saja Ganjar, Anies, dan Prabowo. Itu tiga pasangan. Kalau 2 pasangan, kemungkinan besar adalah Ganjar versus dengan Anies. Dan Prabowo masuk di antara salah satu di antara keduanya. Kalau 3-tiganya maju, ya tentu saja. Yang diuntungkan siapa? Yang saya kira Ganjar lebih potensial melangkah, lebih maju. Kenapa? Karena pendukung Jokowi, pendukung Prabowo sama Anies pecah. Pecah dan Prabowo akan menjadi faktor penghalang untuk bagi Anies mendapatkan suara lebih. Tapi saya kira kalau 3-tiganya maju akan ada 2 putaran. Akan ada 2 putaran. 2 putaran pilpres. Tapi kalau cuma 2 pasangan, kemungkinan besar targetnya itu hanya 1 putaran. Oh begitu? Ya, skenario bagaimana menduetkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar itu tinggal mungkin diutak-atik aja siapa yang nomor 1, nomor 2. Pak Jayadi gimana? Ya, saya membaca hasil-hasil survei selama 2 tahun terakhir minimal itu adalah aspirasi publik. Jadi aspirasi publik itu ada 3 nama putra terbaik bangsa untuk dicalonkan. Yaitu? Prabowo, Anies, Ganjar. Atau namanya Anies, Ganjar, Prabowo, terserah ya. 3-3 itu maju. Jadi pemilu itu kan penyelesaian perbedaan pandangan atau konflik
secara damai. Tiga-tiga ini kan mengklaim masing-masing punya suara tinggi misalnya, baik pendukungnya maupun dirinya sendiri. Maka biarkan mereka maju tiga-tiganya. Menurut Anda siapa yang bakal lebih potensial untuk lolos, untuk menang jadi presiden? Tiga-tiganya potensial. Karena kalau kita lihat tadi, belum ada yang dominan, Bang. Belum ada yang dominan. Paling-paling Ganjar dalam surveinya Yunarto November, itu kan 30-an%. Ya. Berbeda, lalu Anies juga 25-an, Prabowo 27-an, 26 gitu ya. Kan cenderung suaranya cenderung sama kuat satu sama lain. Jadi kita harus lihat pergerakan ke depan. Apakah misalnya Anies berhasil dalam setahun ke depan misalnya itu berhasil menggerus lebih banyak suara Prabowo. Lalu kita lihat juga suara yang disebut pendukung Jokowi. Kemana pergerakannya? Belum tentu Ganjar mendapatkan lebih dari 50% misalnya. Ya. Jadi misal ada yang sebagian ke Prabowo, belum tentu Anies juga nggak dapat suara dari Jokowi kan, suara pendukung Jokowi. Jadi saya melihatnya kalau tiga-tiga itu maju, pertarungan akan menjadi lebih kompetitif dan menarik. Dan nanti termasuk juga akan menarik adalah siapa yang akan dipilih oleh ketiganya sebagai calon wakil presiden. Anda setuju nggak kalau sampai Prabowo bergabung dengan Ganjar, Anies akan kalah? Kalau Prabowo bergabung dengan Ganjar, per data hari ini secara hipotetis kemungkinan Anies kalah. Pak Willy, kalau sampai Ganjar bergabung dengan Prabowo, calonmu akan kalah. Gimana pendapat Nasdem? Ya, Bang, kami ini dilatih untuk malam bermimpi memenangkan pertarungan dan bangun pagi bekerja secara totalitas untuk memenangkan pertarungan. Ya. Itulah moralitas setiap orang yang terjun dalam pertarungan. Itu idealnya begitu. Bukan Kenyataannya ideal, bagaimana? moralitas. Oke. Ya, artinya kan itu pertanyaannya survei jika pemilu hari ini dipasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo kan? Prabowo. Kan hari ini. Pemilu kita 14 Februari 2024. Nah, ada waktu. Jadi tentu ini siapapun yang berlaga adalah putra-putri terbaik bangsa. Dan kemudian siapapun yang menang itu adalah menang rakyat. Karena itu pilihan mayoritas dari rakyat. Tugas sejarah kami di partai politik adalah memastikan kandidat kami menang dengan cara-cara Apa kehebatan Anies? Apa kehebatan beliau? Anies ini kalau bagi saya ini kebetulan ketua Dewan Mahasiswa UGM. Ya. Anies itu ketua SNPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM. Itu bagi kami aktivis pro demokrasi, dialah benchmarking untuk memimpin bangsa. Seorang yang memiliki kapasitas, integritas. Anies adalah intelektual organik yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kemajuan peradaban, memiliki retorika yang baik, memiliki jejak rekam yang baik, dan ini adalah sebuah historical republikan yang berlanjut. Jadi Anies adalah orang yang mendedikasikan dirinya, Indonesia mengajar, kepada kebajikan-kebajikan republik. Bang. Terima kasih. Ini orang paling hebat ini. Paling hebat. Anies orang paling hebat. Sekarang bos kamu kalah hebat, Prabowo kalah hebat sama Anies. Kalah nih. Coba ayo jawab dong. Gini, kalau kita ini diajarkan untuk tetap menghargai siapapun. Oke. Tapi Jadi dalam di politik Gerindra, kan minta dulu analisa realistis. santai aja juga. Nah, saya sebenarnya kurang justru ingin menyampaikan tentang Mas Ganjar. Ganjar Pranowo sahabat saya juga nih. Ya. Kalau Mas Ganjar ini kan sekarang masih menjadi faktor yang tergantung Benar. dengan dukungan partai-partai politik. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya agak kurang tepat kalau kemudian kita memperkirakan sekarang 3 pasang gitu. Karena sebenarnya sekarang ini yang terjadi sebenarnya lebih cenderung ada 2 pasang. Yaitu? Ya, yang sekarang sudah resmi dicalonkan oleh Partai Nasdem, ada Pak Anies Baswedan, ada yang sudah dicalonkan oleh Partai Gerindra, ada Pak Prabowo Subianto. Jadi ya kita harus nunggu itu ketika bicara dengan soal Pak Ganjar. Betul hasil surveinya ada, tapi ketika kemudian itu menjadi faktor yang harus tergantung dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik sampai dengan sekarang kan belum ada. Jadi Anda sependapat enggak kalau sampai Prabowo sama Ganjar bergabung hampir pasti menang pemilu presiden? Itu nggak bisa diputusin begitu. Pak Prabowo Subianto pasti nanya, Mas Ganjar dicalonkan oleh siapa? Kalau oleh nanti PDIP ada yang mencalonkan. bukan? Kalau ada yang mencalonkan. Pak Prabowo adalah orang yang sangat menghormati Ibu Megawati. Pak Ganjar kader partai PDI Perjuangan ketika dicalonkan disandingkan dengan Pak Prabowo sebagai wakilnya Pak Prabowo pasti tanya, Mas Ganjar ini didukung nggak oleh
PDI Perjuangan direstui tidak oleh Bu Mega. Oke, jadi Tentu, Anda tidak mau memberikan iya, tanggapan, saya tidak dalam perkiraan. posisi seperti itu karena saya nggak setuju ada residu. Karena residu ini cenderung untuk dipertahankan juga, Mas Yunarto. Pertama, gini, sebenarnya yang penting sekarang adalah 2024 diwarnai adalah ide perubahan, masyarakat yang ingin perubahan itu terekspresikan dengan pandangan-pandangan mereka. Nah, kebiasaan nih Pak Yunarto, mohon saya dikoreksi, setiap periode pemilihan presiden Pak SBY 2 kali periode ganti, masyarakat cenderung memilih yang antitesis dari Pak SBY, baik dari gaya penampilan maupun pemikirannya. Oke. 2024 masyarakat Itu gampang dibantah. masyarakat Makin jelas apa? masyarakat Pertama, beliau Enggak. mengatakan isunya perubahan. Ya. Isu perubahan itu Ferry kondisinya bagian dari koalisi Anies perubahan. Baswedan. Bukan, Hah? bukan gini. Makin Yang jelas, kedua, saya makin lanjutkan. jelas akhirnya ke Anies gitu. Enggak, Yang kedua, saya beliau lanjutkan mengatakan- dulu. Mas Ray, saya lanjutkan. Beda karena salah banget itu. 2024 masyarakat pengen perubahan. Baik antitesis dari Pak gaya, Jokowi. latar belakang, maupun dari gagasannya. Nah itu menurut saya memang ada dua tadi. Ada Mas Ganjar yang diidentikan Itu secara dengan nggak langsung menyalahkan Pak Prabowo yang masuk dalam koalisi yang tidak Enggak, Pak bicara Prabowo perubahan tadi, loh. Pak Prabowo dia posisinya di Ya, oke. tengah. Iya. Posisi Pak Harusnya Prabowo di melanjutkan Oke, ide kalau perjuangan begitu, Pak Prabowo, itu. Pak Ferry, dia di Pak tengah. Ferry nanti Dia di luar kita pemerintahan, akan dia di melihat luar nanti. pemerintahan. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber dan kesimpulannya adalah ya marilah kita sambut tahun politik tahun 2023 dengan penuh kedamaian agar negara ini selamat, terutama kebobrokan masalah hukum. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 yang hot-hot. Jam 9.30 malam